Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Ramadhani, salah satu dosen program studi Desain Interior Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PDD UKT TPT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 2, program studi Desain Interior, yaitu mata kuliah Studio Desain 1. Berikut deskripsi singkat mata kuliah Studio Desain 1. Studio Desain 1 adalah mata kuliah praktik tahap awal perancangan karya desain interior yang menghasilkan karya berdasarkan ide konsep pemikiran mahasiswa dalam bentuk gambar sketsa manual. Fokus desain interior yaitu kamar tidur. Capaian pembelajaran mata kuliah Studio Desain 1 yaitu mahasiswa dapat menjelaskan secara umum desain interior, menjelaskan ruang lingkup interior dan istilah dalam desain interior, menjelaskan unsur warna, pencahayaan, dan sirkulasi, menetapkan konsep, rancangan, dan menghasilkan karya desain interior kamar tidur. Materi pembelajaran mata kuliah Studio Desain 1 dari pertemuan 1 sampai 16 yaitu perbedaan desain interior dan arsitektur, istilah desain interior, estetika ruangan dan tata ruang, peran warna, pencahayaan, dan sirkulasi udara. Ide konsep perancangan berdasarkan teori ahli, merancang karya sesuai dengan konsep, presentasi hasil dari rancangan karya mahasiswa. Sistem pembelajaran yang saya laksanakan yaitu daring, menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Untuk asistensi karya desain, sistem pembelajaran yang saya terapkan adalah daring dan luring. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan terdapat dua metode, diantaranya contextual teaching dan learning, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan mahasiswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Yang kedua, metodenya project based learning, merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Saya menggunakan metode pembelajaran tersebut dikarenakan mata kuliah Studio Desain 1 adalah mata kuliah praktik. Sistem penilaian mata kuliah Studio Desain 1 yang saya terapkan berdasarkan indikator satuan acara perkuliahan mengikuti RPS, yaitu ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan, mengartikan, merancang, dan menghasilkan karya berdasarkan ide konsep, baik berupa bentuk tugas individu dan kelompok. Itulah hasil penjelasan daripada capaian pembelajaran, isi materi, dan sistem penilaian saya terhadap mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, ya, alhamdulillah baik ya. Nah, jadi ini adalah minggu kedua kita tentang mata kuliah Studio Desain 1 ya. Jadi di pertemuan kedua kita ini, kita ngebahas tentang ruang lingkup interior, istilah dalam desain interior, estetika ruangan, dan tata ruangan. Sebelum kita memulai untuk ke materi selanjutnya, silahkan kepada komisaris ya, seperti biasa, Muhammad Sidik, dipimpin doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Sebelum masuk materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Muhammad Sidik, udah berdoa ya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Adapun capaian pembelajaran kita untuk di hari kedua ini yaitu ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup interior, istilah desain interior, estetika ruangan, dan tata ruang. Berarti apa itu? Artinya yang Ibu harapkan di materi kedua ini, kalian itu paham, mengetahui dalam hal menjelaskan ruang lingkup interior itu apa aja. Kemudian istilah-istilahnya itu dalam desain interior itu seperti apa. Dan estetika ruangan interior itu, dia itu konsepnya, idenya dari mana aja. Dan tata ruang yang baik itu seperti apa, ya? Itu adalah capaian pembelajaran untuk di materi kedua ini. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu ruang lingkup interior. Sebelum kita ngebahas tentang ruang lingkup interior, Ibu akan beri penjelasan bahwasanya
tugas dan jangkauan pekerjaan desain interior meliputi perancangan furniture, aksesoris, ruangan. Jadi tidak hanya memilih dan mencocokkan saja seperti dekorator, ya. Kalian harus tahu, harus paham bahwasanya tugas desain interior itu bukan hanya mendesain ruangannya aja, melainkan juga harus memikirkan apa? Perancangan furniture-nya, aksesoris, ruangan lain. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk nih ke ruang lingkup interior. Coba ya, Ibu tanya ke Widya. Mana nih Widya? Ada Widya? Jaringan hilang, Bu. Oh, jaringannya hilang ya. Ya udah, coba Ibu tanya ke Nurul Hamdi. Coba on cam, Nak. Ruang lingkup interior coba. Nah, apa sih yang kamu ketahui? Yang membahas interior gitu, Bu. Yang ngebahas tentang interior. Ya, itu kan dia ruang lingkup interior. Ya kan? Pasti pembahasannya tentang interior. Cuman ruang lingkupnya itu apa aja? Ada yang tahu? Bu, boleh Lisa jawab nggak? Boleh, silahkan Lisa. Apa nih? Kayak untuk merancang furnitur gitu? Oke, bisa jadi ruang lingkupnya. Kemudian ada lagi? Ada lagi mau beri tanggapan? Oke, baiklah. Terima kasih ya kepada Lisa yang udah memberi tanggapan dan kepada Nurul Hamdi tadi. Langsung aja nih Bu kasih tahu. Jadi, ruang lingkup interior, nah tadi udah dijawab ya sama teman kita Lisa dan Hamdi. Yang pertama, merancang bentuk perabot interior, menentukan tipe dan gaya jendela atau penutup, menggambarkan rencana ruang, menetapkan letak sesuai persyaratan aksesibilitas ruang, menentukan bahan, bentuk, warna, dan pola lantai dinding yang tepat. Estetika ruang, sudut pandang, desain interior. Nah, jadi di sini dikatakan perkembangan dan kebutuhan desain interior saat ini tidak hanya terbatas pada perancangan ruang dalam bangunan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ataupun fungsinya, tetapi juga mengandung nilai makna keindahan terhadap ruang yang didesain. Estetika. Dari mana sajakah estetika itu kita ketahui? Dilihat dari fenomena alam, dari karya seni, karya desain, dari filsafat seni dan proses kreatif. Estetika itu banyak, nah kita bisa jumpai di mana aja. Bahkan di dalam diri kita ini ya, kita itu memiliki estetika, keindahan seorang wanita, keindahan seorang lelaki ya. Jadi estetika itu luas. Tapi kalau untuk dalam konteks hal tertentu tinggal disesuaikan saja agar maknanya dapat kalian ketahui. Nah, ini yang kedua, skema peran estetika pada desain. Ini dia, Nak. Bisa dilihat ya. Nih, untuk mendapatkan estetika, desain, kemudian logika, ilmu pengetahuan ya. Nih, estetika, desain, kemudian ini seni, langsung dapat dia logika, ilmu pengetahuan. Jadi kan harus tahu desain sama seni itu dia dua, Nak ya. Kalau seni itu dia kata umum. Ada seni musik, seni tari ya, seni teater, seni film. Nah, ya, harus tahu seni lukis, seni pahat dan yang lainnya. Kalau desain itu desain grafis, desain gambar, desain interior, desain arsitektur, desain visual komunikasi visual, desain komunikasi visual dan banyak lainnya. Makanya di sini dikatakan kriteria tersebut yang dikenal dengan unsur desain ataupun element of design dan prinsip desain ataupun principles of design. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Nanti kalau ada kuis sama Ibu bisa ya. Oke, kita lanjut. Ini dia, sudut pandang estetika pada desain interior. Nih, jadi Nak, kalau kita itu untuk mengetahui bahwasannya objek tersebut memiliki suatu keindahan itu, prosesnya seperti ini ya, karya desain. Ya, Nak ya, karya desain, pasti kan kalau kita karya desain itu kita lihat berdasarkan indera kita. Indera tuh banyak, Nak ya. Jadi karya desain itu dia bisa diraba juga, bisa dilihat indera penglihatan, ini indera. Ini persepsi luar. Nah, interpretasi itu adalah apa yang keluar gitu. Interpretasi apa sih? Kemudian nilai hayati. Langsunglah dia bisa juga dari persepsi dalam. Jadi banyak. Jadi ya, Ibu bisa tanya nih nanti sama Nurul Hamdi, sama Putri, kemudian
sama Yosua, Lisa, Sidik. Nah, pasti beda-beda kalau misalnya Ibu tanya, estetika dari desain ini apa sih, Nak? Nah, pasti beda-beda pemahamannya. Kenapa? Karena ya itulah tadi dia namanya, kita lihat dari indera, kemudian persepsi luar, interpretasi, persepsi dari dalam, dan terdapat nilai hayati. Itu dia ya, untuk memahami estetika tersebut. Oke, ini Ibu ada contoh untuk estetika ruang. Sebelum Ibu baca nih ya penjelasannya, Nak. Apa sih yang kalian lihat ini ketika Ibu tampilkan gambarnya? Kalian mengira ini apa? Kayak apa itu, Bu? Gazebo gitu ya? Apa, Nak? Apa gazebo ya, Bu, istilahnya? Gazebo. Ada yang lain? Kayak pondok atau apa itu? Kayak ruangan taman gitu ya, Bu ya, tapi ya ada corak-corak sih. Nggak apa-apa, Nak, karena kan ini kita untuk persepsi kalian, jadi kalian boleh kasih tanggapan kalian. Ada yang lain lagi? Apa itu? Udah, pas ya? Oke, lanjut aja nih. Nah, ternyata ini itu adalah sebuah ruangan toko, Nak. Ya, toko, nih dia. Toko Louis Vuitton yang terinspirasi oleh karya seniman Jepang yang cukup eksentrik, yaitu Yayoi Kusama. Yayoi Kusama merupakan seniman yang terobsesi dengan bentuk bulat atau sering disebut polka dot. Bentuk tersebut memiliki keindahan tersendiri dari bentuk dan warna yang digunakan. Ini tuh toko ternyata, ya, toko Louis Vuitton di London. Nah, jadi dia ini konsep untuk desain interiornya terinspirasi dari seniman Jepang yang bernama Yayoi Kusuma. Itu dia. Jadi temanya itu dengan bulat-bulat ataupun kita sebut polka dot. Nah, di sini karena ada unsur kayak merah gitu ya, padahal ini adalah merahnya dari karpet. Nah, dari karpet atau lantainya ini ya, ini hanya dilingkar-lingkarin aja. Nah, itu dia. Dalam desain interior ruangan toko Louis Vuitton ini kita ketahui terdapat estetika. Estetikanya dari mana, Bu? Tuh dari bentuknya. Nih, lihat mejanya yang disusun, yang didesain sedemikian rupa, kemudian lampunya, ya kan? Bisa dilihat ya? Oke, jadi ini toko. Nah, Ibu berharap dengan adanya contoh seperti ini, nanti kalian itu bisa untuk mengembangkan ide kalian, konsep cara berpikir kalian itu untuk membuat desain-desain interior, baik itu area publik. Lebarnya sendiri ada 50 cm. Dan untuk tingginya 75 cm. Untuk ukuran meja rias. Mana itu, Nak? Ini? Ini Bu. Di sebelah tempat tidur. Pas di sebelah tempat tidur. Iya, benar. Ini jaraknya sama ini berapa? Jarak tempat tidur sama meja rias? Sama meja rias. Jarak tempat tidur sama meja rias. Itu ada di bawahnya tuh meja belajar. Ini. Nih ya? Nah, meja belajar. Nah, itu gabungannya ada saya buat untuk lemari hiasnya juga sih, Bu. Cuman itu saya buat meja belajar aja. Untuk panjangnya saya pilih 120 cm. Kemudian lebarnya 50 cm. Nah, untuk tingginya itu setinggi plafon juga, 2,88. Mana 2,88? Itu di catatan tidak, Bu. Oh. Jadi, itu kan tadi ada lemari rias sama meja belajar ya, Bu? Iya. Nah, untuk lemari riasnya itu tingginya setinggi plafon, 2,88. Nah, untuk meja belajarnya itu 75 cm tingginya. Akhirnya kita sampai nih ya, untuk di kesimpulan materi hari ini, bahwasanya seorang desainer wajib mengetahui ruang lingkup interior, istilah dalam desain interior, estetika ruangan, dan tata ruang agar tidak salah dalam merancang desain sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Nah, itu dia, Nak, ya. Kenapa sih materi hari ini kita itu harus ngebahas tentang ruang lingkup, estetika, tata ruang. Karena itu memang hal dasar yang harus kalian ketahui. Ini kalian kan masih semester 2 ya, yang nantinya bakal di semester 3, semester 4, itu tuh udah lanjutan daripada mata kuliah ini, yaitu Studio Desain 1. Nah, yang seperti Ibu katakan sebelumnya, mata kuliah Studio Desain 1 kita ini, prakteknya nanti hasil akhirnya merancang apa? Yo, merancang apa? Komisaris, merancang apa, Nak? Studio Desain 1 kemarin yang Ibu sampaikan?
Apa hasil yang kamu buat? Merancang kamar tidur ya, Bu? Iya, bener. Ternyata masih diingat ya. Harus, nggak boleh nggak ingat ya. Itu yang Ibu sampaikan minggu lalu. Jadi mata kuliah kita ini adalah merancang kamar tidur sesuai dengan konsep kalian. Oke, baiklah. Nah, di sini, apakah dari materi yang sudah kita bahas masih ada yang belum mengerti? Kan terima kasih ya, karena kalian udah super aktif. Ibu kasih pertanyaan, kalian mau kasih pendapat kalian, kemudian kalian kasih pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum dimengerti. Jadi di sini seperti yang dikatakan oleh kakek Albert Einstein ya, pendidikan bukan untuk mempelajari fakta-fakta, tetapi untuk melatih otak agar berpikir. Benar apa benar? Benar, Bu. Benar ya. Oke. Nah, ini Ibu kasih tahu. Bentar ya. Ibu akan share screen. Nih. Nih, Nak. Masing-masing sudah punya akses ya. Ini untuk di e-learning kita. Di pertemuan 2 itu Ibu udah upload ya untuk mata kuliah kita hari ini. Kalian bisa download kembali. Kemudian jika ada pertanyaan dan hal-hal lain yang ingin kalian ketahui, kalian bisa langsung di diskusi forum pertemuan 2. Seperti pertemuan minggu lalu, kalian cantumkanlah nama kalian, NIM, dan pembahasan yang kalian ingin pertanyakan kepada Ibu. Baik, terima kasih ya untuk hari ini. Oke, bentar ini Ibu buat. Udah. Nurul Hamdi, serius sekali Nurul Hamdi, senyum dulu. Aktifkan aja suaranya semua kalau yang Oke. Terima kasih ya untuk hari ini, sangat luar biasa kalian. Ibu harap untuk pertemuan-pertemuan berikutnya sampai kita selesai, respon kalian seperti ini, tetap semangat untuk melatih pikiran untuk selalu berpikir, mencari tahu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Komisaris Muhammad Sidik, silakan pimpin doa anak untuk kita selesaikan pertemuan materi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk menutup materi ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, terima kasih Muhammad Sidik. Ya, jangan lupa Muhammad Sidik, nanti Ibu minta tolong ya absensi teman-temannya, siapa yang izin yang tidak masuk hari ini dikabarin sama Ibu ya, Sidik. Iya, Bu. Ya, dan tadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang udah kasih tanggapan, tenang saja, kalian jangan khawatir karena ada tambahan nilai untuk kalian nanti. Jadi harus tetap selalu aktif dan semangat ya. Oke, baiklah. Semoga kita selalu sehat ya, tetap semangat walaupun kita pandemik daring, tenang saja, pasti nanti kita akan bisa tatap muka kembali. Dan Ibu ucapkan terima kasih pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.